Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Yesus adalah hamba. Sebelumnya kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, sehingga kita bukan hanya pendengar, tetapi kita juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kasih-Mu yang teramat besar bagi kami. Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan Engkau senantiasa menyertai kami kemanapun kami melangkahkan kaki. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Bapa. Pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu lewat pendalaman Alkitab. Tuhan berkati dan tolong kami, agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu, dan kami bukan hanya pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku firman-Mu, dan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami taruh di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa tema renungan atau pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah hamba dalam kitab Markus. Berbicara tentang hamba, berarti Tuhan Yesus mengemban tugas sebagai hamba Allah, atau bisa juga kita sebut bahwa Tuhan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Kita boleh lihat di dalam Filipi 2 ayat 6-7. Ini terlihat ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, sebab ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Orang yang datang untuk melayani berarti dia adalah seorang hamba. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan untuk mencari kekuatan ataupun kemuliaan. Sebab mencuci kaki adalah tugas yang sangat rendah. Dalam Yohanes 13 ayat 1-20. Tetapi Tuhan Yesus melakukannya, sekalipun dia adalah Tuhan dan Raja. Tuhan Yesus menunjukkan teladan yang benar kepada murid-muridnya, agar murid-murid mengerti bahwa inti kehidupan seorang hamba adalah merendahkan diri di hadapan Tuannya, sebab tidak mungkin seorang hamba lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang yang diutus lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-16. Sebab murid dipanggil untuk memberikan kebebasan dan melayani di dalam kasih. Tuhan Yesus adalah hamba Allah yang datang di dalam kehinaan untuk menanggung dosa-dosa manusia. Dan tugas sebagai hamba itu dapat dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat memuaskan hati Bapa, sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang berkenan kepadanya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia juga akan berkenan kepada Bapa di sorga. Di dalam pendalaman Alkitab ataupun renungan kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, apakah yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai hamba? Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai hamba adalah ia mengosongkan dirinya ataupun disebut melepaskan ketuhanannya dan datang ke dunia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ia mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ia membayar lunas hutang dosa manusia dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai hamba. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Inilah yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah hamba Allah. Kita boleh lihat di dalam Filipi 2 ayat 6-8, demikian firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus disebut sebagai hamba? Bukankah Ia Tuhan dan Raja? Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Raja. Ia disebut sebagai hamba dikarenakan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk yang pertama kalinya, bukan untuk mencari kemuliaan ataupun kehormatan dari manusia, tetapi Ia datang ke dunia sebagai hamba karena Ia datang bukan untuk dilayani. Dia melakukan segala sesuatu yang dianggap rendah oleh orang-orang. Ia membasuh kaki murid-muridnya. Ia berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan. Ia ditolak, tetapi Ia tidak mendendam. Ia difitnah, tetapi Ia tidak membalas, sebab Ia penuh kasih dan sayang. Pertanyaan yang ketiga, siapakah hamba Tuhan Yesus Kristus? Hamba Tuhan Yesus Kristus adalah mereka yang telah dibebaskan atau dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah dipanggil keluar dari perbudakan dosa. Tidak peduli apapun yang menjadi latar belakang dari seorang yang dipanggilnya. Intinya, orang yang sudah dibeli dan dibayar lunas oleh darah Kristus, maka ia adalah hamba Kristus. Dan orang tersebut harus menggunakannya dengan sebaik mungkin kesempatan yang ada untuk melayani Yesus Kristus yang merupakan hamba Allah. Kita boleh lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 21-23. Demikian firman Tuhan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah sikap seorang hamba Kristus? Seorang hamba Kristus tidak berusaha untuk berkenan kepada manusia, dan seorang hamba Kristus tidak mencari kesukaan manusia, tetapi berusaha untuk berkenan kepada Kristus dan mencari kesukaan Kristus. Kita boleh lihat di dalam Galatia 1 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah pendalaman Alkitab kita, dan yang menjadi kesimpulan di dalam pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah, yang pertama, Tuhan Yesus adalah hamba, sebab Ia datang ke dunia untuk memberi kemerdekaan bagi manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah hamba Allah yang sempurna, yang memberikan teladan bagi para pengikutnya, sebab Ia menunjukkan kesederhanaan, bukan kemewahan. Yang ketiga, sebagai hamba Kristus, hendaknya orang yang sudah dipanggilnya mencari kesukaan Kristus, bukan mencari kesukaan manusia. Demikianlah pendalaman Alkitab kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan, penopang dalam hidup kami dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu, dan kami boleh berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami boleh meneladani Kristus sebagai teladan yang sempurna yang menunjukkan kesederhanaan kepada para pengikutnya. Ajar kami juga untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup menaati Kristus, hidup menaati Bapa kami yang ada di sorga. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dan termulialah Engkau untuk selamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian pendalaman Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga kita diberkati dan kita dapat melakukannya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan apapun yang kita kerjakan ke depannya, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati
Dan jangan lupa untuk membagikan renungan ini, untuk membagikan pendalaman Alkitab ini kepada orang-orang yang ada di dekat kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah untuk saat ini pendalaman Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.